المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بالنبي الأمي وخديجة أمي، والبتول الختمي، سيدات النسوان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب، وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan apa yang kita pelajari di majlis ini, melanjutkan yang kita baca di pertemuan yang lalu, yang kesemuanya semoga Allah muliakan kita di dunia sampai di akhirat. Dalam rangka mengamalkan apa yang kita pelajari dengan harapan yang kita pelajari menjadi ilmu yang membuat ibadah kita sesuai dengan aturan
yang diajarkan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disebarkan oleh penerus Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, para ulama dari generasi ke generasi. Di antaranya di dalam kewajiban berpuasa. Bagaimana cara kita berpuasa? Kita diperintahkan puasa oleh Allah. Puasanya bagaimana? Sehingga dikatakan puasa itu dianggap apabila dua terlaksana, dua perkara dilaksanakan. Yang pertama niat. Niat untuk puasa Ramadan yang merupakan puasa wajib mulainya terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi waktunya niat puasa di bulan Ramadan itu semenjak maghrib sampai sebelum subuh. Makanya setiap selesai salat tarawih dan doa salat tarawih selalu dipandu oleh imam untuk kita bersama-sama niat puasa untuk besoknya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani, bebas, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya nawaitu, saya niat, shauma ghadin, puasa besok, an adai, untuk melaksanakan fardhi syahri Ramadan, kewajiban bulan Ramadan, hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ngerti Bapak Ibu ya, ini yang dibaca bukan doa tapi ini niat bahasa Arab. Habis salat maghrib langsung niat puasa besok gimana? Tak apa-apa, mungkin khawatir takut tak tarawih nanti ya. Sebagian masjid ngamalkan seperti ini. Jadi habis salat maghrib ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung na'taqidu ala saum, kita niat untuk puasa besok, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Alasannya khawatir lupa nanti. Kalau lupa gimana Beb? Ya tidak sah puasanya. Puasanya tidak sah. Ya terus gimana? Ya tidak gimana-gimana. Tidak boleh lupa. Makanya napa kita ini Bapak Ibu ya diajarkan oleh para ulama kita, ketika malam pertama Ramadan, kemarin itu malam Sabtu ya, itu kita niatnya dua. Yang pertama niat untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi niat berpuasa untuk sebulan penuh, mengikuti ajarannya Al-Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu niat puasa sebulan penuh. Kemudian niat yang kedua, niat puasa untuk besok, Jadi niatnya ada dua di malam pertama Ramadan tuh. Niat pertama niat untuk puasa sebulan penuh. Niat yang kedua sesuai dengan madhab saya panjenengan, madhab Imam Syafi'i, yaitu setiap malam wajib niat. Kenapa kok dua niat? Dengan harapan barangkali di suatu malam lupa niat, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tidak sampai tidak sampai mewajibkan secara mutlak qadha puasa.
dan insyaallah sudah diamalkan di Masjid Mandar insyaallah. Jadi tetap dan setiap malam niat nggih, nawaitu shauma ghadin an adai, niat. Kemudian yang kedua setelah niat, menghindarkan perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau terpaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Jadi setelah niat mulai subuh sampai maghrib menghindarkan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam tubuh melewati pintu-pintu terbuka seperti mulut, hidung, telinga, dan juga mohon maaf kemaluan depan dan belakang. Ini panjenengan kalau buang air kecil, nggih, buang air kecilnya di sungai atau di masjid, di laut ya. Panjenengan kemudian buang airnya menenggelamkan pusar ke bawah ya. Itu ketika buang air besar, ketika keluar sesuatunya itu kan pintunya terbuka itu ya. Itu khawatirnya kalau menenggelamkan pusar ke bawah, ketika kotoran keluar dari knalpot belakang terbuka pintunya, kotorannya keluar, pas nutup itu khawatir ada penyedotan. Kalau ada penyedotan itu bisa masuk air ke dalam. Gimana Beb caranya Beb biar tidak kesedot? Gimana? Ya jangan ditenggelamkan kan gitu. Angkat sedikit. Kelihatan Beb, ya di WC aja. Atau ketika ditutup gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Masuk ke mulut, masuk ke hidung, masuk ke telinga. Masuk ke mulut ini Bapak Ibu nggih, masuk ke tenggorokan. Masuk ke tenggorokan. Kalau masuk ke mulut saja tidak ditelan tidak masalah. Kalau masuk ke tenggorokan itu yang batal. Makanya kalau wudu ketika puasa tetap disunnahkan kumur-kumur. Cuman kumur-kumurnya jangan seperti ketika tidak puasa. Gimana? Masukkan airnya sedikit saja, sambil merunduk gini. Jangan gini. Ya, jangan gini. Ya, lanjut nanti aja konsumsinya. Bapak lanjut nanti sebentar lagi pengajiannya selesai biar jadi kalau wudu itu ya, jadi sambil merunduk gini. Jadi jangan gini, dan masukkannya sedikit saja. Kalau tidak wudu, kalau tidak puasa itu kan kita sunnah masukkan air banyak gitu. Kalau bisa, kalau tidak puasa itu ada istilah mubalaghah, masukkan air yang banyak, terus kita kalau bisa kemudian gini, klok sampai ke dalam sini. Kalau tidak puasa.
Kalau puasa jangan, Pak. Kolok. Tak sengaja ya, Beb. Bukan tak boleh kalau puasa. Bukan tak sengaja itu. Itu mencari ketidaksengajaan itu. Batal. Jadi kalau puasa jangan, gini saja. Dan juga masuk batal kalau masuk lewat hidung. Kapan Bapak Ibu kalau lewat hidung batal? Melewati nih tulang keras nih. Kalau masuk ke dalam sampai melewati tulang keras batal. Sehingga kalau bagian ujung saja tidak apa-apa. Makanya ketika wudhu masukkan air ke hidung tidak apa-apa. Cuman gitu juga, jangan keras-keras. Ada sebagian yang mengajarkan, masukkan air sedikit saja. Nah, jadi air yang di telapak tangan nih, ya, itu disorong sedikit. Itu kan sudah masuk sedikit, kan langsung jatuh dia. Terus di sebul pakai hidung, gitu ya. Jadi kalau tidak puasa kan sunnah diket, sedot, celung sampai masuk ke, sampai agak pusing sedikit itu. Itu kalau tidak puasa sunnah gitu. Apalagi bangun subuh yang keras itu, nyedot airnya, ngantuknya biar hilang. Tapi kalau puasa ndak, sedot, jangan disedot, masuk ngambil air di telapak tangan terus disorong sedikit ke hidung, terus ditiupkan dengan hidungnya, gitu. Begitu juga dikatakan batal masuk air lewat telinga. Kapan dikatakan batal masuk lewat telinga? Ketika sampai ke bagian dalam. Bagian dalam. Gimana tahunya bagian sudah masuk bagian dalam? Kalau deng-deng itu, Pak. Deng. Itu berarti masuk itu. Jadi kalau cuman bagian luar saja tidak apa-apa. Jangan ketika wudu basahkan tangan dengan air terus diusap gini, tidak apa-apa ya. Atau panjenengan napa mandi Jumat, nanti kan Jumatan tetap disunnahkan mandi. Gimana? Kan mandinya nyiram gini Bapak ya, kan nyiramnya gini, itu air insya Allah tidak masuk ke dalam, tidak, cuma ngelewati bagian luarnya saja. Atau kalau mandi junub, mandi janabah, tidak sempat mandi sebelum subuh, akhirnya mandi setelah azan subuh, bagaimana? Ketika basuh telinga, ambil air di telapak tangan, terus miring, kepalanya miring, jadi gini, jadi gini. Jadi air ini tidak sampai masuk ke dalam, disurung, airnya turun lagi. Yang kiri gitu juga. Kalau gini ya sudah selesai. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Dan itu semuanya batal Bapak Ibu ya, masuk lewat mulut, hidung, telinga dan kemaluan depan belakang apabila sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Ketika puasa lupa makan, lupa minum, tidak batal. Dan tahu kalau dilarang. Kalau tidak tahu kalau itu dilarang tidak batal. Cuman khusus untuk orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh dari para ulama. Tidak berlaku kepada orang mandar, nggak bisa. Orang mandar puasa terus makan, boh kok ngakan, mak ngakan ben, boh tak boleh ngakan puasa, boh tak boleh, boh kok tak tahu, tidak bisa. Karena di mandar banyak ustad, tumpuan ustad. Yang ketiga, batal kalau atas kehendak sendiri. Kalau dipaksa tidak batal Bapak. Ayo makan. Tak makan saya bunuh kamu. Atau ayo makan. Tak makan kamu saya
saya gunting telinganya, dan betul bapak tidak makan, digunting betul telinganya, dan kita tidak mampu untuk ngelawan, ya, ancaman betul. Gimana? Makan. Sekiranya makan sekiranya sesuai dengan ancamannya. Jadi kalau cuma makan sedikit terus dilepas, makan sedikit saja. Tidak boleh ambil kesempatan. Pompong diancam nih saya nih. Sikat 2 piring, ya batal. Dan ancamannya berbahaya, ya, seperti itu. Gunting telinganya, potong kakinya. Makan, tidak makan saya selentik kamu. Tidak apa-apa selentik pak, tidak sakit. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya murtad. Nas'alullah salamah al-afiyah wal iyad billah min dzalik. Yang ketiga haid, nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Jadi ibu-ibu puasa 10 menit sebelum maghrib datang haidnya, gimana? Batal puasanya. Beb, kurang 10 menit ya beb, entar lagi maghrib, ya gimana? Memang di luar kendali kita. Gimana? Batal. Dosa? Tidak ada dosa. Pahala? Ya semoga ada pahalanya. Cuman tetap puasanya batal sehingga wajib diqadha, diganti. Juga yang membatalkan puasa gila, walaupun sebentar, kumat bapak. Sakitnya kumat, batal itu. Yang kelima, pingsan dengan syarat sehari penuh. Nggih. Mulai subuh sampai maghrib. Ba'dal maghrib baru sadar. Gimana? Ya sudah batal itu. Qadha itu. Kalau pingsannya mulai subuh, jam 10 pagi sadar 5 menit, pingsan lagi, sah puasanya itu. Sadarnya ba'dal maghrib, sah puasanya. Enak beb, wah mau tak sampean pingsan mulai subuh sampai maghrib? Kok enak? Enak pak, enak sehat gini nggih. Alhamdulillah afiyah. Yang keenam yang membatalkan puasa bersetubuh dengan sengaja dan tahu keharamannya, batal. Nggih, batal. Yang kedua dosa, berdosa. Yang ketiga wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ronde kedua tidak boleh. Kan saya sudah batal beb, ronde kedua dosa lagi. Ronde ketiga dosa lagi. Makan dosa lagi, minum dosa lagi. Yang keempat, kalau bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, nggih, setelah batal dosa wajib menahan diri. Yang keempat, hutang wajib qadha kan batal hari itu. Yang kelima, bayar denda. Kenapa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berarti 60 hari. Dapat 55 hari, terus kosong 1 hari. Gimana? Balik dari 1 lagi. Makanya siang-siang nih kasih tulisan jaga jarak gitu. Kemudian yang membatalkan puasa juga mengeluarkan mani dengan sengaja, seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. Saya ini kalau nyentuh istri saya tanpa penghalang keluar mani, terus nyentuh, batal puasanya. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Apa kata orang Mandar? Dilogrok ya. Atau gini Bapak Ibu, muntah dengan sengaja itu. Kenapa? Lihat sungai yang ada yang kemambang-kemambang itu, itu dia tahu saya kalau lihat itu muntah saya. Mokso lihat muntah, batal. Karena dianggap sengaja itu. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Cuman yang perlu diperhatikan, sama seperti orang yang gusinya berdarah. Gimana? Muntah itu najis, darah itu najis, sehingga tidak cukup cuman berludah saja. Cuh. Oh, tidak ada rasa muntah sudah.
udah ada rasa darah, tidak cukup Bapak. Kenapa? Karena mulutnya masih najis, harus kumur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau habis muntah atau gusinya berdarah, kumur-kumurnya yang banyak masukkan air dan sampai ke tenggorokan, cuman berusaha ditahan, jangan sampai ketelan sedikit, tidak sengaja, tidak batal. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk membersihkan najis. Kecuali panjenengan yang terganggu dengan penyakit gusi gampang berdarah, itu tidak apa-apa, itu cukup beludah saja. Saya beberapa waktu lalu Bapak Ibu gusi gampang berdarah, alhamdulillah sekarang sehat lagi, alhamdulillah. Jadi ketekan sedikit atau makan sedikit ya, itu berdarah. Nah, itu kalau sudah gitu dimaafkan, dimaafu. Jadi cukup beludah saja. Ini biasanya ada sebagian kita ya, sakit gampang gusinya berdarah. Itu dimaafkan. Artinya cukup beludah saja. Tidak apa-apa. Nah, kalau bisa, kalau memang ada tanggungan mimpin ibadah seperti khatib Jumat atau jadi imam, kalau sedang gusinya gampang berdarah, digantikan sama yang lain, agar supaya lebih menjaga kepada ibadahnya orang lain. Gitu, Kemudian sebentar lagi kita buka tanya jawab ya. Panjenengan yang mau tanya silahkan. Kalau ada yang tanya, saya mau tanya sama panjenengan. Ini nyambung apa enggak ini? Khawatir ngantuk, dapat nyambung nanti. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, menelan dahak. Apa bahasa? Reak ya. Dahak yang keluar dari dada atau yang turun dari kepala, turunnya lewat tenggorokan itu. Gimana Bapak Ibu? Kalau sudah mencapai batas luar tenggorokan, haram ditelan dan membatalkan puasa. Gimana caranya tahu dahaknya itu sudah keluar ke bagian mulut, sudah keluar dari tenggorokan? Panjenengan baca, ngucapkan huruf kho. Itu yang kerasa itu kho. Kho itu Bapak Ibu, kalau dalam ilmu tajwid tempat keluarnya itu di ujung atas tenggorokan. Jadi kho atas itu sudah luar, sudah bawah dalam. Nah, kalau dahaknya keluar sampai di atasnya kho, tidak boleh ditelan, harus dikeluarkan, diludahkan. Kalau di bawahnya kho boleh ditelan. Biasanya kalau sudah puasa Ramadan ini mulai naik dahak setelah zuhur itu. Zuhur, asar itu mulai banyak itu. Karena memang di antara penyebab mengeluarkan lendir-lendir badan nih Bapak Ibu, di antaranya puasa. Puasa ini mengeluarkan banyak lendir-lendir. Yang kedua, baca Quran. Apalagi terus puasa sambil ngaji. Itu tambah banyak itu. Keluar ke sini itu. Itu kalau sudah keluar ke mulut, jangan ditelan lagi, harus dikeluarkan. Tapi kalau keluarnya masih di bawahnya makharijul huruf kha, ya, banyak ngomong kha masih di bawahnya, itu ditelan tidak apa-apa. Menelan ludah boleh dengan syarat satu, ludahnya murni, tidak bercampur kopi, teh, pecel gitu ya. Saya nelan ludah Beb, cuma ada kacang pecelnya Beb.
Ya jangan, bukan ludah itu, dibuang, harus murni ludah. Yang kedua, ludahnya suci. Maksudnya suci bagaimana? Ya kayak tadi tuh Bapak, mulutnya berdarah atau habis muntah, sudah diludah-ludahkan, tidak ada rasa muntah, darah tidak ada sudah. Gimana? Tetap tidak bisa. Kenapa? Masih najis. Ludah yang keluar najis, ditelan batal, harus kumur-kumur. Yang ketiga, berasal dari sumbernya, yaitu lidah dan mulut. Artinya ludahnya masih di dalam mulut, tidak keluar dari mulut. Mohon maaf ludahnya keluar ditaruh di gelas, setengah gelas terus diminum lagi, itu tidak boleh itu. Gilani, jijik. Atau mohon maaf ketika duduk gini sirup terus keluar sini, sedot lagi. Itu sudah keluar dari mulut, itu tidak boleh disedot lagi terus ditelan. Tidak sengaja kaget digablek sama teman dari belakang. Ini kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kemudian ketika mandi air masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja, bagaimana? Dilihat mandinya disuruh agama enggak? Oh iya Beb, mandinya mau mandi Jumat, disuruh agama itu. Mandi Jumat sudah hati-hati, masuk tidak sengaja, tidak apa-apa. Atau mandi junub seperti tadi itu, setelah subuh mandinya, sudah hati-hati, masuk tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kalau mandinya tidak disuruh agama, walaupun tidak sengaja, batal. Ongkep Beb, ongkep ngelak Beb, jam 2 siang masuk ke jeding mandi, biur, tidak sengaja masuk airnya, batal. Kenapa? Agama tidak nyuruh mandi, gitu ya. Kemudian begitu juga air kumur yang masuk dengan tanpa sengaja, dilihat air kumurnya. Kumur-kumurnya disuruh agama apa enggak? Kumur-kumurnya disuruh agama, Beb, wudu, ya. Itu disuruh agama itu. Kumur-kumur sebelum wudu. Kumur-kumur membersihkan najis, Beb, ya. Masuk tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau kumur-kumur tidak ada perintah dari agama, kering Beb mulut saya, Beb, aduh kering. Kumur-kumur biar basah, ketelan tidak sengaja, batal. Kemudian orang yang sengaja membatalkan puasanya atau dia tidak niat di malam hari, wajib menahan diri di siang hari Ramadan. Jadi lupa niat Bapak, gimana? Dia wajib seperti orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul sama istrinya, wajib. Dan dia juga harus mengqadai karena hutang, tidak puasa. Jadi Bapak Ibu ya, orang tidak puasa itu makan dosa, makan lagi dosa lagi, minum dosa, minum lagi dosa lagi. Kemudian berbagai konsekuensi orang yang tidak puasa dan membatalkan puasa Ramadan. 1. Wajib godok. Godok ini artinya bayar ya. Dan membayar denda per hari 7,5 ons. Siapa? Seperti perempuan mengandung dan menyusui, tidak puasa karena khawatir kepada anaknya saja. Ada ibu nyusui, ada ibu hamil, tidak puasa. Ditanya, kalau tidak puasa Bu, saya Habib kalau puasa kuat, cuman Habib bahaya sama janin saya. Berarti khawatir hanya kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Saya Habib puasa kuat Habib, cuman Habib saya kalau puasa ASI saya tidak keluar, bayinya bahaya. Berarti khawatir kepada orang lain. Gimana? Ini wajib qadha dan juga wajib bayar beras. Tapi kalau ngomong gini, kenapa tidak puasa Ibu? Saya Habib kalau puasa Habib tidak kuat saya.
karena ASI disedot terus sama bayinya. Saya tidak kuat, bisa pingsan saya, tidak mampu saya. Artinya berarti dia khawatir kepada dirinya sendiri. Atau gini, kenapa tidak puasa ibu? Saya tidak kuat Habib, bisa pingsan dan bayinya bahaya juga. Gimana? Ini qadha saja, tidak usah beras. Kemudian wajib denda tanpa qadha, langsung beras, tidak usah ganti puasa. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, lansia, orang yang sudah lanjut usia yang tidak kuat puasa, tidak bisa puasa, ngeter sudah. Jangankan puasa, tidak sarapan bisa geblak. Gimana? Langsung bayar beras. Tidak wajib qadha dan tidak wajib denda. Gimana? Orang yang gila tanpa disengaja. Gila tanpa sengaja, tidak wajib qadha, tidak wajib denda. Terakhir, hal-hal yang disunnahkan dalam puasa Ramadan. 1. Menyegerakan buka. Bapak ibu ya, ketika yakin maghrib langsung buka. Yakin maghrib ya langsung buka, jangan ditunda. Bukan hebat, bukan. Adzan maghrib tidak makan, sampai adzan isya tidak makan. Kau tidak makan? Kuat ki. Ini bukan hebat ini al-gendengu ini. Kenapa Bapak Ibu? Kita ini puasa ketika maghrib itu sudah selesai. Makan tidak makan selesai sudah puasanya. Cuman makan minum ini niru Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ada anggapan adzan maghrib selama tidak makan durasi puasanya berlanjut terus. Enggak. Berarti saya kalau makannya jam 6:30 berarti nilai puasa saya sampai 6:30. Enggak. Maghrib selesai sudah. Cuman kita sunnah untuk buka, batalkan puasa di sunnah. Kapan? Ketika yakin maghrib. Kalau belum yakin maghrib, sampai yakin tunggu sebentar Pak, tunggu 2 menit 3 menit biar yakin. Yang kedua, sahur. Makan sahur sunnah, walaupun panjenengan kuat dak sahur. Ini penyakitnya orang dak sahur, dak mau bangun, polanya rumongso merasa kuat. Iya betul kuat, cuma tidak dapat sunnah. Nabi sahur. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan dan minuman panjenengan yang dikonsumsi ketika waktu sahur itu ada barokah tersendiri. Nasi yang panjenengan makan ketika isya itu nasi biasa, tapi nasi itu kemudian diangeti untuk sahur, itu nasi jadi barokah itu. Eman. Yang ketiga, mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan sekiranya setengah jam sebelum imsak. Sahur jam 12 boleh, jam 1 boleh. Cuma lebih afdal akhir, setengah jam sebelum imsak. Beb mepet beb. Ya tidak apa-apa. Kenapa Bapak sahurnya jam 2 tidak apa-apa, makan yang banyak. Nanti sebelum, cuman jangan diniati sahur, makan biasa saja. Nanti imsak kurang 15 menit, makan kurma 3, niatkan sahur. Ini bahkan hebat ini. Berarti sahurnya pakai kurma. Kayak kurma, niat sahur. Kamu sahur? Sahur. Semapa ke sahurnya? Kurma. Wah, kuat kurma. Kuat. Ya kuat. Sebelum makan kurma makan nasi 2 piring. 2 piring ya tidak niat sahur. Pinter tapi ini, pinter ini. Kenapa Bapak Ibu? Buko afdalnya itu pakai kurma. Sahur juga gitu. Wah, kalau sahur beb gimana beb? Itu caranya tadi. Makan nasi jangan niat sahur. Selesai terakhir kurma niatkan sahur. Ini bedanya yang ngaji sama yang ngaji ini. Dan bisa dibaca, bisa dibaca sendiri itu
buka dengan kurma lagi, bilangan ganjil 1, 3, 5, kalau kurang jangan 6, 7, kalau kurang jangan 8, 9, kalau kurang ambil nasi bapak, masa makan kurma 9, ya tak apa-apa 9. Wallahu alam bisawab. Mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan, mari Pak Ishaq. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa PR Pak Ishaq. Salam. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi. Itu cukup sudah. An adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cukup itu sudah. Karena artinya kan tadi nawaitu, saya niat shauma puasa ghadin besok an adai untuk melaksanakan fardi kewajiban syahri bulan Ramadan hadhihi sanati tahun ini. Masa fardhon wajib kan sudah disebut tadi, tidak usah fardhon lagi kan sudah disebut, kecuali kalau disebut nawaitu shauma ghadin an hadha syahri ramadhani fardhon hadhihi sana ruwat ini ya. Nawaitu sama kalian ada fardi syahri, cukup sudah, tak usah fardhon lagi. Entun tambah anda fardhon, iya dah tak apa-apa Pak Ishaq, tak apa-apa. Cuman sudah cukup, tak perlu pengulangan lagi. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya. Riba itu dosa kapanpun saja. Cuman riba ketika puasa ngefek sama puasanya. Ya. Beb katanya kalau puasa tak boleh riba. Walaupun tak puasa tak boleh riba. Kapanpun saja tak boleh riba. Cuman bedanya kalau riba di malam hari dapat dosa riba. Riba di siang hari ketika puasa dapat dosa riba plus puasanya pahalanya tidak ada, ngefek ke puasanya. Gitu ya. Beb katanya kalau puasa bohong, puasanya pahalanya habis. Kalau tidak puasa beb, tetap tidak boleh. Bohong kapanpun saja dosa. Cuman kalau bohong ketika puasa dosa plus ngerusak puasanya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih lana qarabati lana filina sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam baraka salam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah.